Sebagai pengguna jalan raya, ada baiknya kita menaati semua tata tertib yang berlaku. Itu semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan seperti pada gambar ini. Itu semua dapat merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Selamat datang di video edukasi keselamatan berkendara untuk sepeda motor dengan mematuhi peraturan. Dari saya, Raka Reva Juviano sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Angkatan 2018. Saya ingin membagikan sesuatu yang penting untuk para pengendara sepeda motor. Sebagai pengguna jalan yang aktif berkendara, kita harus memperhatikan keselamatan ketika di jalan. 3 faktor terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan juga jalan, yang semuanya saling berinteraksi dalam pergerakan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, keselamatan berkendara atau safety riding merupakan program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Maka dari itu, kita harus mendukung penuh dan melaksanakannya agar terciptanya keselamatan dan keamanan di jalan raya. Tujuan dari program keselamatan kendaraan adalah untuk meningkatkan kesadaran dari pengguna jalan, seperti menjadi lebih taat hukum, taat peraturan, menerapkan etika berkendara, serta memiliki empati terhadap sesama pengguna jalan. Lalu, saat akan berkendara, apa saja sih atribut yang kita butuhkan agar selamat saat berkendara sepeda motor? Yang pertama, jangan lupa untuk menggunakan atribut standar keselamatan yang terdiri dari helm sebagai pelindung kepala, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Untuk helm, fungsi helm paling utama adalah melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Penggunaan helm sendiri wajib dipakai saat berkendara sepeda motor yang dimana sudah tertulis dalam Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, masih ada yang mengabaikannya dengan beragam alasan. Misalnya ketika tidak ada polisi, jarak tempuh yang terbilang dekat, atau hanya malas saja. Yang pastinya tidak boleh dicontoh. Bayangkan, jika tanpa helm, benturan bisa mencederai kepala dan otak kita, sehingga dapat terjadi pendarahan dan bisa mengakibatkan kecacatan permanen, bahkan kematian. Setelah membahas atribut, kita juga harus memperhatikan kelengkapan kendaraan kita. Untuk sepeda motor, kita memeriksa keadaan lampu, mesin, klakson, kaca spion, rem, dan juga kondisi ban. Yang dimana ketentuannya tertulis dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Setiap pergi kemanapun dengan kendaraan bermotor, karena sewaktu-waktu ada razia, yang bertujuan memastikan kita tertib berkendara, maka dari itu, kita sebagai pengemudi harus selalu membawa yang pertama, surat izin mengemudi. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di ayat 1 sudah tertulis, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Yang kedua, surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan serta pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor. Pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di ayat 1 juga sudah tertulis, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Apa saja sanksinya sih jika kita melanggar ketentuan dalam berkendara yang sudah saya jelaskan tadi? Ancaman hukumannya sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di pasal 281 tertulis bagi yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yaitu denda maksimal hingga 1 juta rupiah. Di pasal 288 ayat 2, jika tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi, kita akan mendapatkan denda maksimal hingga Rp250.000. Di pasal 288 ayat 1, jika tidak bisa menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, akan dikenakan denda maksimal hingga Rp500.000. Di pasal 285 ayat 1, jika kendaraan tidak bisa memenuhi kelengkapan sesuai ketentuan, maka akan dikenakan denda maksimal Rp250.000. Lalu, di pasal 291 ayat 1 dan 2, tertulis bagi pengendara dan penumpang yang tidak memakai helm standar nasional Indonesia atau SNI, maka akan dikenakan denda maksimal hingga Rp250.000. Dan yang terakhir, di pasal 280,
Jika plat nomor tidak ada atau tidak sesuai dengan ketentuan, akan dikenakan denda maksimal hingga Rp500.000. Itu saja dari saya. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.